tolong ya, ini sudah beredar di mana-mana. Aku sebenarnya mau unboxing dari kemarin, tapi kayak kemarin tuh aku 3 hari berturut-turut tidak ada di rumah. It's a Lush Creme new product. Ini ada Ultra Cover Foundation Balm. Aku di sini ada 3 shade. In total mereka ada berapa? Ada 7 shade. 7 apa 6 sih? 7 shade, banyak banget. I'm so excited. Terus sebenarnya juga ada promo. And then ini aku ada 3 shade. Of course aku akan nge-swatch nanti di YouTube channel aku. Dan mereka ada brushnya sekarang. Aku di sini tidak nge-swatch actual produknya. Ini aku mau ngasih lihat nih shade-shade-nya itu ada 7 shade. Aduh, tangan aku sampai gemeteran, tau gak sih? Aku excited banget. Ini shade-shade-nya masuk banget sama skin tone Indo, sumpah. Dan ini klaim-klaimnya it's good for skin. Wow. Pas aku terima PR package itu aku dapat kayak info card kayak gini. Ini tuh tentang kayak klaim-klaim dari si Ultra Cover Foundation Balm ini. Terus di sini juga ada shade name-nya, terus ada info undertone-nya, sama ada kandungan-kandungan di dalam dari si foundation balm ini. Lumayan lengkap, kalian tinggal pause aja kalau misalnya mau baca, tapi juga bisa kepoin Instagram sama Shopee-nya Lush Creme kalau mau tahu lebih detail lagi. Share credit untuk Shopee-nya Lush Creme karena ini aku ambil info dari Shopee-nya Lush Creme. Mereka in total ada 7 shade. Menurut aku tuh banyak banget untuk local brand, kayak wow, improve banget. Tadinya cuma kayak ada beberapa shade. Kalau nggak salah powder foundationnya itu dia cuma ada 3 shade. Ini dia packaging boxnya lumayan lengkap menurut aku karena dia ada klaimnya ditulis di situ, terus ada kayak kandungan-kandungannya, terus dia menjelaskan juga kalau dia itu finishnya matte, terus ada penjelasan produknya lengkap dengan ingredientsnya. Kalau nggak salah tuh harga normal price-nya kayak 150 ribuan if I'm not mistaken, tapi lagi ada promo 10% off. Terus kalau misalnya kalian pakai kode voucher Lux C-Face itu dapat tambahan 15% off lagi. And ini packaging si foundation itu sendiri compact banget, kayak kayak tempat powder foundation, udah ada kacanya juga. And uniknya nih tuh texture foundation balmnya itu dia tuh very balmy, kayak hampir liquid to powder foundation tapi balm gitu loh, kayak cream foundation tapi tidak sepadat cream foundation, dan dia itu super blendable dan very soft, lembut banget teksturnya. For your information, kalau misalnya kalian mau nyimpen si balm foundation ini, usahain selalu kayak tiduran gitu posisinya, jangan berdiri atau jangan miring karena dia teksturnya balmy and very balmy dan soft banget. Jadi kalau misalnya ditaruh miring atau berdiri, dia tuh kayak hampir tumpah gitu loh, tapi sebenarnya nggak tumpah sih, kayak hampir creamy liquidy consistency gitu. Punya aku nih sempat aku simpen kayak berdiri atau tebal gitu, dia jadi kayak merosot ke bawah gitu. Cuma kalau misalnya kalian simpen terbalik lagi, dia akan kembali seperti semula I guess. Jadi pastiin nyimpennya nggak terlalu banyak guncangan, jadi kayak stabil aja posisinya tiduran. Kulit aku dalam keadaan bersih, tidak skincarean, hanya cuci muka sama pakai toner aja. Aku juga nggak mau pakai sunscreen sama primer karena mau ngetes si foundationnya aja ya. Kebetulan tuh lagi ada kayak bekas jerawat karena semalam abis aku pencetin jerawatnya. Aku di sini ada 3 shade dan aku akan nge-swatch di muka aku ke 3 shade-nya. Pertama ini shade N00 atau puding. Ini light nude porcelain atau kayak light nude gitu, shade-nya terang, terus dia neutral undertone, makanya dia tadi N itu tadi kodenya. Yang kedua ini C01 cheesecake light cream ivory, dia cool undertone tapi somehow di real life kelihatannya kayak warm gitu loh undertone-nya, aku juga gak ngerti. Nah ini banana split yang punya aku miring-miring itu karena aku naruhnya miring. Ini dia light to medium, masuknya warm undertone, W01 kodenya. Ini aku galau nih antara cheesecake sama banana split soalnya mirip-mirip, dia hanya beda undertone, tapi di real life tuh malah kelihatannya yang si banana split itu lebih cool undertone. Nah yang si cheesecake itu kayak warm undertone di kulit aku, jadi kayak akunya dilema gitu. Alright, ini paling atas, ini yang puding warnanya paling terang, jadi ntar mungkin akan aku pakai sebagai concealer atau kayak highlight di under eyes. Terus ini yang tengah, yang cheesecake C01, dia cool undertone, dia juga masuknya ke light skin tone ya jatuhnya. Sama ini yang terakhir atau yang paling bawah, banana split, kayaknya aku masuknya yang ini sih, soalnya dia W01 warm undertone, masuknya light to medium skin tone, tapi menurut aku lebih masuk ke light skin tone sih. Sumpah nih aku galau banget karena di real life yang cheesecake itu warnanya lebih yellow daripada si banana split, padahal yang warm undertone itu si banana split. But in camera, di kamera kelihatan yang bawah atau yang si banana split yang lebih warm. Ini aku hapus lagi sedikit aja produknya karena aku akan pakai side to side gitu. Jadi yang kiri aku akan pakai shade cheesecake. Ini yang menurut aku di real life kelihatannya tuh warnanya lebih yellow undertone atau lebih warm tone.
padahal dia kodenya C01 atau masuknya cool undertone. Then again, aku mention lagi kalau di kamera tuh kelihatannya yang cheesecake ini justru lebih cool undertone, jadi kayak sesuai sama klaimnya mereka itu loh. Ini anyway, yang di sebelah kiri ini aku apply-nya pakai tangan dulu. It's super smooth, super halus banget, di blendnya enak banget sesuai sama klaimnya. Dia itu kayak balm to cream formula, tapi finishnya tuh kayak powdery finish gitu, kayak matte finish. Ini sumpah diratainnya enak banget. Kayak aku super effortless, padahal aku apply-nya pakai tangan dan aku pakainya sedikit-sedikit aja because it's really full coverage on my skin, yang kebetulan kulit aku lagi tidak terlalu bermasalah, hanya ada sedikit-sedikit bekas jerawat karena malamnya habis aku pencetin jerawatnya. Bahkan di hidung aku tuh ya, itu lagi ada dry patches karena aku lagi pakai night cream yang lumayan exfoliate gitu, tapi dia nggak nge-enhance si dry patches itu dan shade-nya nggak belang di kulit aku walaupun dia masuknya cool undertone si cheesecake tadi. And then ini yang sebelah kanan ya, sebelah kanan kalian itu aku pakai yang W01 banana split. Aku coba mau apply pakai brushnya Lush Crime. Aku seneng deh sekarang Lush Crime punya brush. Anyway, ini dia yang light to medium terus warm undertone. Sampai sebenarnya foundation yang aku pakai itu jujur itu masuknya ke light skin tone sih, dibandingkan medium tuh kayaknya nggak terlalu masuk. Ini masuknya ke light skin tone dan menurut aku juga agak sedikit keterangan di kulit aku. Ini brushnya enak banget, aku nggak bohong ya. Terus aku juga udah cuci brushnya, itu enak banget dicucinya, kayak gampang, effortless, pakai sabun batang aja tuh udah langsung bersih. Ini juga pemakaian brush so far so good, enak banget. Pakai tangan enak, pakai brush enak, tapi kalau pakai sponge aku nggak tahu, mungkin enak juga ya. Ini aku nyoleknya di bagian bawah-bawahnya dulu karena itu tadi yang banana split aku nyimpennya sempat kayak posisinya berdiri gitu, jadi dia kayak merosot gitu, hampir tumpah, tapi untungnya nggak sampai tumpah dan aku udah notice. Ini aku suka sih brushnya, kayak bakal aku pakai untuk kerja makeupin klien or either for me, I don't know, tapi obviously bakalan aku pakai. Ini aku blend juga ke bagian under eye sama di kelopak mata aku sebelum kita pakai yang puding ini untuk di under eye sebagai concealer atau highlight. Pokoknya ingat kalau misalnya kalian mau pakai Ultra Cover Foundation Balmnya Lush Crime ini, makainya sedikit aja, ambilnya sedikit dulu karena dia full coverage banget. Walaupun di blendnya tuh gampang. Biasanya kalau full coverage foundation itu kan susah banget di blendnya, tapi ini tuh gampang banget di blendnya, super effortless. Pakai tangan enak, pakai brush juga enak. I believe pakai sponge juga enak. Kalian tinggal pilih mau apply pakai apa. Ini perbedaan kanan sama kiri. Yang kiri kalian itu pakai shade yang cheesecake, yang kanan kalian itu pakai banana split. Aku tuh masih kayak agak galau-galau gitu karena kalau misalnya kalian mau beli pun nih, misalnya salah satu shade-nya habis, misalnya nih yang warm undertone itu yang si banana split sold out, kayaknya make cheesecake atau yang si channel 1 ini juga masih masuk. And untungnya kayak sama tangan aku tuh nggak belang jauh walaupun agak sedikit lebih terang karena aku lagi nggak mau full makeup. Ini aku pakai lip velvetnya Lush Crime yang terbaru juga, yang belum lama launch dan pernah aku review juga. Aku jadiin sebagai cream blush sama lipstick juga. This is my most favorite shade, ini yang Berry Mojito, I love. Terus ini ya di blendnya di atas si foundationnya Lush Crime ini enak banget dan dia nggak ngangkat si produk foundationnya itu, jadi ngeblend blushnya tuh nggak takut-takut kalau si foundationnya jadi gompel gitu loh. Ini aku juga ngeratainnya cuma pakai jari aja karena kayak jari kita tuh warm atau hangat kan, jadi dia tuh melt ke kulit gitu loh semua produknya, mulai dari foundation sampai si cream blushnya. Aku rapihin lagi sedikit bawahnya pakai si foundation brushnya. Terus aku lagi nyari-nyari setting powder di sekitar aku, yang ketemu cuma ini aku tuh pakai Ultima II yang delicate powder something yang shade light kalau nggak salah. Sebenarnya terlalu keterangan, cuma kayak ya udah ini powder yang terdekat di yang mudah aku raih pakai tangan aku yang ini, dan aku cuma setting di bagian T-zone aja, kayak di under eyes, terus di bagian dahi tengah-tengah, terus bagian hidung, terus sama di bagian smilean aja. Pokoknya bagian-bagian yang perkiraan akan sedikit pecah atau agak nge-crack setelah beberapa jam penggunaan. Dan aku nggak nge-set seluruh wajah karena memang foundationnya ini memang finishnya itu dia matte finish atau powdery finish, walaupun awalnya kayak cream atau balm formula tapi dia finishnya tuh powdery atau matte. Terus ini aku pakai blush powdernya Emina yang shade Marshmallow Lady. Lagi mau fokus sama si foundationnya aja, review foundationnya, jadi aku cuma pakai blush sama lipstick aja supaya nggak pucet. Ini sekitar jam 1 siang pas aku udah selesai makeup. Aku nggak tahu akan bertahan berapa jam untuk penggunaan foundation kali ini karena kebetulan aku di rumah aja, terus nggak pakai masker dan aku tidak ada kegiatan outdoor, aku kerjanya di rumah hari ini. Jadi ntar mungkin aku akan update lagi ke kalian setelah beberapa jam kemudian. Jujur banget tadinya aku cuma mau bertahan sampai
pakai 4 jam aja, tapi ternyata senyaman itu, seringan itu, sampai akhirnya aku nggak sadar total udah 6 jam aku pakai si foundation balm ini, and I'm so happy sejauh ini. Walaupun memang berminyak sih daerah jidat tengah, terus hidung, terus kayak pipi bagian dalam, terus kayak di dagu pun sebenarnya berminyaknya tuh sedikit, dan aku cuma blotting pakai 1 lembar tisu aja, kayak tisu roll gitu, toilet paper if you know. Aku cuma ngambil kayak 1 helainya aja, dan aku blotting setelah 4 jam. Ini hasilnya kayak gini di tisu. Terus aku akan blotting lagi di bagian yang sebelah kiri pakai si tisu kering tadi yang sudah aku pakai setelah blotting 4 jam. Ini so far aku amatin di bagian smileline sama under eyes, dia nggak terlalu nge-crack banget. Apalagi di smileline hampir nggak kelihatan ada yang nge-crack. Bahkan di sebelah kanan aku smileline-nya nggak ada yang nge-crack sama sekali, hanya di sebelah kiri. Tapi kalau under eyes mungkin karena nggak pakai primer dan tidak ada skin prep, jadi dia agak crack atau agak pecah gitu, which is normal setelah 6 jam. Bener aja, setelah di blotting lagi setelah 6 jam ini dengan tisu kering yang tadi itu, dia kayak terlihat bagus lagi gitu loh. Jadi minyaknya terserap sama si tisu keringnya tanpa mengangkat banyak produk atau foundation yang tadi kita aplikasiin atau kita pakai. Gila, aku amazed banget sih. Aku masih bisa lihat blush aku, terus kayak lumayan rapi gitu. Dan bagian under eyes karena dia agak sedikit pecah di bagian garis-garis halusnya, itu aku ratain lagi pakai jari dan bisa rata lagi gitu. Kayak kadang-kadang tuh foundation kalau udah pecah terus misalnya berusaha untuk diratain tuh kan hasilnya nggak bagus, tapi ini bagus-bagus aja. And then ini aku lanjut blotting lagi di bagian yang sebelah kanan, masih pakai tisu kering yang tadi. I know it's gross, jorok gitu, cuma pakai 1 lembar aja, tapi kayak aku mau ngasih lihat ke kalian gitu loh, kalau 1 lembar tisu roll aja tuh bisa untuk blotting dan menyerap kelebihan minyak di kulit itu secara maksimal tanpa merusak si complexion atau foundation yang kita pakai. Sama seperti yang sebelah kiri tadi, nih yang sebelah kanan juga aku masih bisa ngeliat blush aku setelah di blotting. Terus untuk smile line-nya juga dia ada sedikit kayak crack, tapi setelah aku tap-tap lagi itu bisa bagus lagi, walaupun tidak sebagus seperti semula, tapi kayak rapih lagi gitu. Dan under eyes pun juga sama, and so far aku ngerasa nggak terlalu oksidasi gitu si foundation ini, karena warnanya atau shade-nya masih nggak terlalu jauh sama kulit tangan aku. Tisu kering yang aku pakai setelah blotting 6 jam sama tadi pas 4 jam juga blotting pakai tisu yang sama, sampai sekarang masih terlihat bagus lagi, walaupun memang tidak seperfect kayak kita baru aplikasiin si foundationnya. Sama pengolesan atau pengaplikasian pun sebenarnya di bagian hidung aku tuh kayak ada dry patches gitu karena skincare-nya aku lagi pakai yang exfoliating, tapi selama aku pakai jari sama brush itu dia nggak bikin patchy sih so far. Terus ini dia penampakan tisu yang aku pakai untuk blotting tadi, dia lumayan efektif sih untuk menyerap minyak tanpa mengangkat si produknya itu terlalu banyak. And that's it, kayaknya wear test kita hari ini sudah selesai. I hope you guys like this video, and don't forget to subscribe, like video ini, and share ke teman-teman kalian. Until I see you again in my next video, bye.